Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run, New Balance, FuelCell, Supercom Elite V4. Come and set me free. Give me one Come and set me free. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan FuelCell Supercom Elite V4. Kalau mau nyebutin tuh harus mikir dulu karena namanya panjang banget, tapi dalam video ini saya bakal nyebutnya SC Elite V4 aja ya. Jadi SC itu stands for Supercom, jadi SC Elite V4 version 4. Ini adalah SC Elite-nya yang versi keempat dari New Balance. Sebelum kita bahas sepatunya, kita bakal bahas harganya dulu. Karena ini adalah sepatu lari paling mahal yang pernah saya beli. Harganya ada di 4.600.000. Kenapa bisa semahal itu saya juga gak ngerti. Padahal ini saya belinya di retail, toko retailnya New Balance Indonesia ya. Harganya bisa sampai segitu. Biasanya sepatu yang harganya mahal banget itu karena dijual oleh third party gitu. Toko-toko yang jual tapi bukan dari brand resminya gitu ya. Dan juga biasanya yang bikin mahal Just Tip juga, itu yang bikin mahal karena belinya dari luar kemudian dibawa ke Indonesia dan sebagainya, jadi harganya mahal. Tapi ini bener-bener retail price dari New Balance Indonesia dan harganya 4,6 juta. Apakah performanya bisa memuaskan atau mengimbangi harganya yang menurut saya luar biasa mahalnya? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42,5, sepatu ini ada di angka 230-an gram lebih sedikit. Mungkin kalau yang sering nonton video saya tahu kalau ukuran saya biasanya tuh true size-nya 42, tapi kali ini saya pakai 42,5 karena disaranin sama teman saya mending upsize, setengah pun itu akan ngefek banget karena agak sempit menurut teman saya ini, dan saya ambilnya akhirnya 42,5 dan fittingnya menurut saya nyaman banget, dan ya kayaknya teman-teman juga harus upsize setidaknya setengah ukuran. Untuk beratnya sendiri itu termasuk ringan ya. Kalau di bawah 250 gram itu termasuk sepatu yang ringan. Kalau di antara 250 sampai 300 itu rata-rata. Tapi untuk racing shoes itu adalah hal yang wajar. Biasanya itu antara 200 sampai 230-an. Itu adalah berat yang menurut saya ideal untuk racing shoes. Cuman kalau untuk top-topnya sepatu larinya dari brand-brand lain tuh kayaknya antara 200 sampai 210-an atau mungkin mentok 215-an ya. Bahkan banyak yang di bawah 200 gram loh, ringan banget. Jadi 230 untuk kategori racing shoes itu termasuk di atas rata-rata. Meskipun kalau dari versi-versi sebelumnya New Balance SC Elite itu selalu 230-an. Itu adalah berat yang sering dipakai oleh New Balance. Cuman feel right-nya menurut saya pada saat saya pakai lari pertama kali itu nggak kerasa 230 ya. Rasanya kayak 200 kecil lah, 210 gitu ya. Karena saya tidak merasakan bobot sepatunya itu, walaupun digeber pun kayak bobot sepatunya nggak terlalu membebani kaki kita lah. Jadi feel right-nya tetap lebih ringan daripada berat actualnya, daripada berat yang aslinya gitu ya. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri, New Balance menamainya dengan Phantom Fit. Ini ada perubahan signifikan daripada New Balance SC versi 3, SC Elite yang versi 3. Agak berbeda. Kali ini kita pakai New Balance pakai Phantom Fit. Dan menurut saya ini lebih
racing shoes lah ya, lebih identik dengan racing shoes, kayaknya lebih ringan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kemudian dia juga tipis, tapi kalau dipegang gini tuh terasa banget dia apa ya, nggak yang gampang robek lah untuk bagian uppernya. Ini material yang dipakai. Kemudian untuk pemakaian pertama saya merasa breathable, cukup breathable. Saya makainya nggak terlalu jauh ya, cuman 7,5 kilo. Jadi dan itu di pagi hari. Saya tidak bisa membuktikan bagaimana kalau di cuaca-cuaca panas atau sore hari atau cuaca yang lain lah ya, atau jam-jam yang agak siang, saya belum membuktikan di sana. Tapi kalau kemarin saya pakai pertama kali, breathable-nya cukup baik dan termasuk fleksibel, tapi bukan material yang lembut di kaki gitu ya. Ya ala-ala apa ya, mesh racing shoes kayak begini sih kalau menurut saya. Kemudian untuk uppernya sendiri, dia bukan tipe upper yang racing fit yang sering saya temui di sepatu-sepatu topnya brand-brand lain ya. Kayak sempit banget, kayak yang dipakai preferensinya adalah kaki-kaki atlet gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kali ini upper fitnya saya rasa bisa dibilang sepatu racing, tapi upper fitnya itu nyaman. Bukan berarti lebar dan kayak nggak stabil gitu ya. Tapi upper fitnya ini tetap stabil, cuman toleransinya itu cukup pas menurut saya untuk dipakai di kaki saya pribadi terutama. Jadi terasa nyaman. Biasanya racing shoes tuh serba snug, serba agresif gitu ya untuk uppernya. Tapi untuk di sepatu ini menurut saya lebih toleran terhadap orang-orang kayak saya, atau mungkin teman-teman yang masih pemula yang pengennya ada rasa nyaman di atas sepatu walaupun itu sepatu racing. Lanjut ke lacing systemnya. Untuk lacing systemnya ini ada sedikit yang berbeda. Kalau hole-hole-nya sendiri sebenarnya standar, tidak ada masalah sama sekali di hole-hole-nya. Kemudian selain itu hole-nya ini dikaitkan dengan dalamnya, ini ada yang berwarna orange, teman-teman bisa lihat yang di bagian dalam sini. Ini nyambung sama kayak tulangnya gitu, mungkin dari samping kelihatan ada tulangnya di dalam gitu. Jadi tulangnya ini bikin kalau kita ngerapetin hole-nya atau tali sepatunya itu bikin cengkraman tambahan di bagian atas sini ya. Jadi kayak lebih memeluk dari segala sisi, tidak hanya sebagian sisi aja, tapi lebih ke semua kaki kita itu kayak dipeluk dengan baik gitu loh. Sistem ini udah pernah saya temuin juga, dan kalau di sepatu ini saya cukup suka. Biasanya saya nggak suka karena kayak agak mengganggu gitu, malahan kayak ganjel. Tapi ternyata di sepatu ini kaki saya cocok sih. Jadi malah berasa apa ya, racing fitnya tidak perlu, tapi malah tergantikan dengan menjaga kestabilan dengan tulangnya ini. Saya nggak tahu ini namanya apa, tapi yang jelas bekerja dengan baik untuk pemakaian pertama di kaki saya. Kemudian tali sepatunya juga agak berbeda. Tali sepatunya sendiri, ini pertama kali saya temuin tali sepatu kayak gini ya. Dia itu kecil, tipis, tapi kayak ringkih banget rasanya. Nggak tahu kenapa kayak mudah putus gitu untuk bahan sepatu yang dipakai. Kayaknya seperti itu. Tapi ternyata setelah saya pakai, kemudian saya tali dan agak rapat dikit gitu talinya, kayak susah banget ngelepasnya. Bahkan kita setelah lari kemudian pengen saya lepas tali sepatunya, itu kayak agak perlu tenaga sedikit dibandingkan tali sepatu yang lain ya. Jadi dia kayak kayak ada paddingnya sedikit, yang mana pada saat kita tali rapat itu langsung ngunci banget gitu. Jadi pemakaian pertama saya puas banget dengan tali sepatunya. Kayaknya sih bakal nggak gampang lepas dibandingkan dengan tali sepatu yang lain, bahan yang lain. Cuman mungkin durability-nya nggak terlalu bagus ya. Tapi ya kita lihat di pemakaian pertama, saya nggak bisa ngejudge sampai sejauh mana durability dari tali sepatunya. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya sendiri teman-teman bisa lihat material yang dipakai ini fleksibel banget. Dan dia tidak ada paddingnya sama sekali, khas racing shoes, non padding. Cuman dia material yang dipakai itu agak tebel sedikit ya. Jadi saya rasa kenyamanannya sih masih lumayan untuk kategori racing shoes. Kemudian dia nggak gasetetang atau bukan yang ada sabuknya ya. Biasanya kan ada sabuknya di sini, ini nggak ada sama sekali. Cuman apa ya, ada potensi gerak sedikit. Kalau menurut saya karena nggak ada sabuknya, cuman masih bisa ditoleransi, dan dia terbantu banget sama sabuk yang di depan sini. Ini disinkronkan dengan tali sepatunya, jadi nggak banyak pergerakan yang ekstrim lah ya, walaupun nggak yang diem banget.
untuk bahan yang dipakai juga menurut saya memang bukan bahan yang bisa diem di atas kaki kita. Lanjut ke collarnya. Untuk collarnya sendiri minimalis, khas racing shoes. Dia nyaris nggak ada paddingnya, tapi ada, tapi sedikit banget di bagian dalam sini yang menurut saya kenyamanannya lumayan cukup, nggak perlu berlebihan. Ya karena ini racing shoes, pengennya neken berat dari sepatunya itu semaksimal mungkin, bisa seringan mungkin ya. Padding segini saya rasa untuk racing shoes udah pas banget, nyamannya dapet, tapi tetap bisa apa ya, agak sedikit menekan berat daripada sepatunya sendiri, dan dia fleksibel, nggak ada masalah di mata kaki saya juga, nyaman-nyaman aja untuk di bagian collarnya. Kemudian kita lanjut di bagian heel counternya. Heel counternya sendiri di sini ada struktur yang cukup lebar. Kemudian dia lumayan kaku, tapi nggak yang kaku-kaku banget ya, terutama sampai tengah sini masih bisa ditekuk di bagian atasnya. Untuk kinerja sendiri menurut saya biasa aja, nggak yang bisa gigit banget. Ada feel apa ya, feel agak keangkat sedikit di bagian tumit, nggak 100% merasa safe di bagian tumit, cuman ya masih bisa ditoleransi, bukan yang sampai bikin saya nggak bisa dipakai sepatunya, bukan yang sampai segitu ya. Tapi apa ya, nggak 100% lah, tapi termasuk bagus juga. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia menggunakan PB Foam. PB Foam-nya cukup tebal menurut saya, karena memang sepatu ini peruntukannya untuk racing shoes di nomor half marathon sampai full marathon, jadi lebih ke jarak jauh. Untuk angka durometernya setelah saya ukur manual ada di angka 23-an, yang mana itu termasuk soft banget, karena memang sesoft itu sih untuk PB Foam yang dipakai di sepatu ini. Dan softnya itu springy juga ya, jadi kenyal gitu loh. Saya merasa kalau soft segitu itu akan bikin cepet capek menurut saya, karena terlalu empuk ya, jadi kayak efisiensi tenaganya banyak kebuang gitu. Tapi ternyata setelah saya pakai, feel ride-nya bener-bener bisa di atas ekspektasi saya gitu. Jadi kayak springy-nya bener-bener, kenyalnya itu bener-bener terasa. Jadi kayak feel kekompres. Pada saat kita strike kan pasti foamnya kekompres, terus proses dekompresnya itu terasa banget. Proses kekompres dan dekompresnya itu terasa banget, dan itu kayak apa ya, sensasinya kayak nyenengin banget. Kemudian jangan lupa bahwa sepatu ini sudah ada carbon plate-nya. Di bawah sini diliatin, kalau New Balance nyebutnya Energy Arc. Dan ini sedikit berbeda daripada versi yang sebelumnya atau version 3 dari Super Comel Elite ini. Dan dia kalau teman-teman bisa lihat ini agak ada teksturnya ya. Jadi plate-nya itu nggak yang lempeng lurus aja kayak kebanyakan sepatu racing yang udah pernah saya cobain. Jadi dia ada lengkungan-lengkungannya dikit. Sebenarnya untuk fungsi lengkungannya sendiri saya kurang paham. Cuman dia menurut saya termasuk apa ya, karakternya dari carbon plate-nya itu kayak bisa memberikan kenyamanan yang menurut saya nggak semua carbon plate bisa bisa memberikan gitu ya. Jadi carbon plate kan stiff, dan ini menurut saya termasuk stiff sih, termasuk rigid, termasuk kaku untuk carbon plate-nya, tapi bisa sedikit bendy atau bisa sedikit nekuk, walaupun nggak yang banyak banget. Jadi pada saat saya strike ke tanah itu terasa, selain dari foamnya ya, carbon plate-nya itu terasa ngelutnya, proses ngelutnya itu terasa, dan untuk mengembalikan energi yang kita berikan kepada carbon plate itu terasa banget. Dan kalau saya cari tahu bahwa Energy Arc yang ada di version 4 ini dia bisa dibilang lebih tipis dibandingkan dengan carbon plate pada umumnya, tapi tidak mengurangi rigidnya atau tidak mengurangi kakunya. Jadi kekuatannya tetap diberikan sama atau nilainya sama gitu ya. Kalau dari New Balance yang klaimnya seperti itu, dan menurut saya kinerjanya cukup bagus untuk racing, dan saya cocok banget sama karakter carbon plate yang ada di sepatu ini. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat dia desainnya cukup nyenengin warnanya, kemudian desainnya atau penempatan placement rubbernya ini juga pas sih menurut saya. Dia nggak terlalu tebel-tebel banget, tapi nggak tipis juga untuk kategori racing shoes ya. Jadi lumayan lah kalau untuk rubbernya. Jadi kalau terlalu banyak bakal nggak awet. Kalau terlalu banyak bakal berat, tapi kalau terlalu tipis juga bakal nggak awet juga ya untuk rubber di sepatu ini. Tapi kalau lihat dari
rubbernya sendiri menurut saya nggak cocok buat heel strike, dan kemarin saya cobain lari juga nggak cocok buat heel strike menurut saya karena terlalu unstable untuk bisa dipakai heel strike. Jadi kayak goyangan di atas sepatu ini menurut saya lumayan stabilitasnya agak kurang. Jadi teman-teman yang butuh kestabilan saya rasa agak kurang cocok menggunakan sepatu ini. Setelah pemakaian pertama menggunakan sepatu ini, saya merasa kayaknya bakal saya pakai di race maraton tahun ini deh. Cuman saya belum bisa memastikan ke depan nanti bakal launch sepatu-sepatu apa lagi gitu ya. Cuman sejauh ini dari 2024 yang udah launch, sepatu ini bakal jadi andalan maraton saya di 2024. Tapi let's see, saya nggak tahu apa sepatu lain yang mungkin brand-brand lain yang bakal nge-launch sepatu-sepatunya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah harganya sesuai dengan kualitas sepatunya? Kalau saya sih sepatu ini luar biasa mantepnya menurut saya. Cuman kalau bisa harganya agak diturunin, mungkin lebih mahal daripada yang lain nggak apa-apa, tapi nggak yang terlampau jauh gitu ya. Mungkin 4.100.000, 4.200.000, ini 4.600.000, kayaknya jauh banget gitu ya sama kompetitornya. Jadi apakah sespesial itu? Ya harus kalian cobain sendiri sih sepatu ini. Mungkin itu tadi yang bisa saya bahas dari Essie Elite V4 ini. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau seandainya saya upload video baru, tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.